Kemudian Pilatus menyuruh orang untuk mencambuk Yesus. Para prajurit membuat mahkota dari ranting berduri dan memasangnya di kepalanya. Lalu mereka memakaikan dia jubah ungu dan berkata padanya, "Hidup Raja orang Yahudi." Kemudian mereka menampari dia. Sekali lagi Pilatus keluar dan berkata kepada orang banyak, "Dengar, aku membawanya ke hadapan kalian, supaya kalian tahu aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukumnya. Lihat, inilah orang itu." Maka Yesus dibawa keluar, mengenakan mahkota berduri dan jubah ungu. Salibkan dia! Salibkan dia! Ya, salibkan dia! Salibkan dia! Kalau begitu bawa saja, dan salibkanlah dia. Aku tidak menemukan alasan untuk menghukumnya. Menurut hukum kami, ia harus dihukum mati, sebab ia mengaku sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengarnya, ia jadi lebih takut lagi. Ia kembali ke istana dan bertanya kepada Yesus. Dari mana asalmu? Tapi Yesus tidak menjawab. Kau tidak mau bicara padaku? Ingatlah, aku punya kuasa untuk membebaskanmu. Dan juga untuk menyalibkanmu. Engkau punya kuasa atasku, hanya karena Tuhan memberikannya padamu. Maka orang yang menyerahkan aku kepadamu, dosanya lebih besar darimu. Ketika Pilatus mendengarnya, ia mencari cara untuk melepaskan Yesus. Jika kau melepaskannya, berarti kau bukanlah sahabat Kaisar. Siapapun yang mengaku dirinya raja, maka dia adalah musuh bagi Kaisar. Ketika Pilatus mendengarnya, ia membawa Yesus keluar, lalu duduk di kursi pengadilan di tempat bernama Lantai Batu. Dalam bahasa Ibrani namanya Gabata. Waktu itu hampir pukul 12 sehari sebelum Paskah. Pilatus berkata pada mereka, "Inilah raja kalian. Bunuh dia. Bunuh.
kalian ingin aku menyalibkan raja kalian? Satu-satunya raja yang kami miliki hanya Kaisar. Lalu Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Kita mau siapkan hati kita saat ini, kita mau mempersiapkan hati kita untuk Jumat Agung, memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Mari saya undang Bapak Ibu, boleh bangkit berdiri bersama-sama dengan saya, kita angkat pujian, pengorbananmu sempurna Tuhan. Sempurna.
kami Tuhan, oleh anugerah-Mu Yesus Tuhan, yang terbaik ku terima darimu. Rancangan-Mu indah bagiku, rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu Mari kita akan berdoa akan kasih dan kuasa-Mu yang begitu besar bagi hidup kami Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan, Kau rela untuk berkorban bagi kami. Engkau menggantikan kami atas segala hukuman dosa. Dan kami bersyukur Tuhan, kuasa-Mu dicurahkan bagi kami ya Tuhan. Bahkan Tuhan juga mencurahkan darah-Mu untuk pemulihan kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan masuk dalam ibadah pada hari ini. Kami percaya kuasa hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Kami buka hati kami untuk Engkau Tuhan. Kami naikkan pujian bagi nama Tuhan. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus memberkati kami. Hadirat-Mu kami rasakan pada saat kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami menerima kuasa kemenangan daripada-Mu, sehingga kelemahan kami digantikan dengan kekuatan daripada Tuhan. Hati yang patah dibangkitkan oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ada berkat Tuhan yang Kau sediakan bagi kami. Dan kami siap untuk menerima semua berkat dari awal ibadah kami pada saat ini sampai pada akhirnya. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Kami membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama kita katakan amin. tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat karya indah yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Yaitu Engkau telah mati Tuhan untuk menebus dosa kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu,
Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal ya Tuhan Bapa, haleluya ya, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau layak kami puji. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Yes Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, layak Tuhan, yes, dengan segenap jiwa ragaku. Katakan sekali lagi, layaklah Kau Tuhan, yes Tuhan, dipuji dan disembah.
tercurah di tempat ini. Menjamah, membebaskan, memulihkan setiap orang-orang Tuhan. Setiap jemaat yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Ya la 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 maya sikia la 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 la, Engkau layak Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Oh haleluya. Ya la 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 maya sikia la 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 maya sande. Haleluya. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Oh kami puji Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Raja dan segala Raja. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Ya la 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 maya sande. Ya la 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 maya sande. Amin. Amin. Haleluya Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Yes Tuhan. Amin. Amin. Tuhan. Yes Tuhan. Dipuji dan disembah. Sekali lagi kita katakan, layaklah Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan dari hatimu yang paling dalam. Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Segenap jiwa ragaku. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya la 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 maya shande. Ya la 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 maya shiki. Ya la 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 maya shande. Haleluya. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Sebab hanya Yesus yang kami ingin agungkan. Engkau layak Yesus. Layak, 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 layak diberi pujian dan pengagungan. Haleluya. Haleluya. Yo la 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 maya sindara la 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 maya sande. Indara la 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 maya si. Haleluya. Ya la 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 maya shiki la la maya shiki. Indara la la maya shiki la 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 maya shande. Indara la 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 maya shiki la 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 maya shiki. Bapak Ibu, jika kita ada saat ini, itu adalah membuktikan kasih-Nya Tuhan bagi kita. Kita ini adalah bukti karyanya yang ajaib, pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa kita.
Dosa yang kita yang seharusnya tidak layak untuk ada di tempat ini. Tapi oleh kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh layak menerima anugerah itu, keselamatan itu. Oh Yesus, kami berterima kasih buat karya-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat apa yang sudah Engkau berikan bagi kami ya Bapa. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, membawa sembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau layakkan pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, berpersembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, membawa persembahan kudus-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan Tuhan, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata
sepanjang hidupku. Besar anugerahmu yang memenuhi hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu Tuhan ku haleluya Tuhan. Engkau yang berkuasa amin untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Kuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doamu. Seperti pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Semua kata-kata yang kita naikkan merupakan doa kita kepada Tuhan. Karena salib, maka kita hidup. Tuhan yang menyanggupkan kita. Sehingga kita dipulihkan. Sehingga kita diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita bersyukur. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan, setiap kita mengatakan terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat penebusan-Mu, karya salib-Mu atas hidup kami yang mengubahkan dari kehidupan lama kami kepada kehidupan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Kami tidak bisa dengan apa yang ada pada kami. Tetapi kami bersyukur anugerah-Mu yang telah Kau berikan bagi kami. Haleluya. Syukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Bapa di dalam surga, saat ini kami ada dalam rumah-Mu. Saat ini kami menyembah-Mu. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang maha tahu. Bahkan sebelum kami ada sampai saat ini, Engkau sudah tahu kerinduan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Ini kami datang Tuhan. Inilah kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Inilah kami datang untuk memuji, memuliakan Tuhan. Inilah kami datang untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk menghormati Tuhan. Untuk meninggikan Tuhan atas hidup kami.
untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuji nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau masuk dalam pemberitaan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami semuanya, menguasai ruangan ini Tuhan. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan memberkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan, kami buka hati kami dan kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Mari kita dengan iman kita katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang merasakan hadirat Tuhan boleh memenuhi hati dan tempat ini? Katakan amin. Haleluya. Mungkin sudah lama, ada yang mungkin belum berjumpa. Karena hari ini mungkin kita ibadah satu kali sehingga ruangan penuh dan saudara boleh memberikan tengok kiri kanan dan berkati orang-orang yang ada di kiri kanan. Puji Tuhan ya. Haleluya. Senang bisa beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Dan sukacita Tuhan tetap ada walaupun kita memuji dalam penyembahan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ada orang tua yang sudah cukup lama, Ibu Cun yang baru hadir kembali. Puji Tuhan, ada kekuatan, kesempatan bisa berjumpa dan buat saudara-saudara yang lain yang hadir pada pagi dan siang hari ini. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dunia saat ini juga berubah. Dunia saat ini juga mengetahui bahwa kita sebagai orang Kristen, orang percaya, dunia mengetahui bahwa hari ini kita sedang memperingati hari raya yaitu Jumat Agung. Ya. Ada hari libur yang diberikan oleh pemerintah, ini ucapan syukur kepada Tuhan tentunya sehingga kita bisa hadir pada hari ini selain hari Minggu. Dan hari Jumat Agung ini merupakan satu hari yang sangat spesial yang harus kita syukuri, yang harus kita peringati karena kalau hanya Natal tanpa adanya Jumat Agung maka Kristus datang dalam dunia ini tidak berdampak besar bagi kehidupan kita. Tetapi justru melalui kematiannya di kayu saliblah yang merupakan dampak yang sangat besar sehingga kita disebut sebagai orang percaya, sehingga firman Tuhan berkata bahwa kita lahir baru. Artinya Bapak Ibu Saudara, ada kehidupan yang lama dalam dosa yang diubahkan oleh Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat firman Tuhan. Firman Tuhan berjudul Sudah Selesai. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28. Saya akan ajak Bapak Ibu bergantian, saya akan bacakan ayat yang genap dan Bapak Ibu bisa baca ayat yang ganjil. Perikopnya adalah Yesus mati. Yohanes pasal 19 ayat 28, 29 dan 30. Bapak Ibu bisa baca ayat yang ke-29. Saya bacakan yang genap. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Ya. Jika Bapak Ibu menggunakan Alkitab elektronik, maka aku haus itu merupakan referensi. Artinya apa yang dituliskan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 ini merupakan adalah penggenapan daripada firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 22, Bapak Ibu bisa catat saja. Dalam Mazmur pasal yang Mazmur pasal yang ke-69 ayat yang ke-22. Bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Ya. Oke, sekarang Bapak Ibu bisa baca sama-sama dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-29. 1, 2, dan 3. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara.
Kita mungkin tidak pernah mencoba anggur asam. Apalagi anggur asam itu minumnya dengan bunga karang. Kenapa anggur itu asam? Karena rusak. Dan anggur asam itu bukan untuk diminum. Tidak layak diminum. Ya. Dan kalaupun satu waktu jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang meminum minuman yang sudah rusak, yang asam, pasti tidak akan diminum. Pasti akan dibuang. Mari kita akan lihat lebih lanjut dalam ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum lebih lanjut, Bapak Ibu, hari ini secara khusus kita melihat Yesus lakukan semuanya. Saya ulangi, Yesus melakukan semuanya yang firman Tuhan tuliskan. Yesus adalah Tuhan yang tidak lalai untuk menepati janjinya. Apa yang difirmankannya digenapi. Dalam hal anggur asam, kita tidak mau meminum anggur yang asam. Yesus meminum air anggur asam untuk apa? Supaya firman Tuhan digenapi. Supaya kehidupannya boleh menggenapi kehendak Allah. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-28 tadi dikatakan sesudah itu karena Yesus tahu. Disinilah bukti bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Apa buktinya? Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Kita manusia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok atau beberapa waktu ke depan, Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang mungkin mencoba merenungkan setelah ini tetapi ternyata kejadiannya bisa berbeda, Bapak Ibu. Yang sudah dipersiapkan, yang sudah dipikirkan ternyata berbeda. Karena apa? Karena kita manusia biasa. Kita mau pejamkan mata kita mau putar otak kita untuk berpikir keras, untuk memikirkan apa yang terjadi akan datang, kita tidak akan mampu, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi puji kepada Tuhan, Yesus Allah kita. Firman Tuhan berkata, Ia tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Dan di situ kita melihat bahwa Yesus harus menyelesaikannya dengan minum satu minuman yang mungkin tidak mungkin untuk diminum oleh manusia. Tetapi Yesus telah meminumnya. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, next. Tetelestai. Ya, dalam bahasa Yunani ya, tetelestai artinya sudah selesai. Seperti yang firman Tuhan dalam Yohanes 19 ayat 30 bahwa ketika dia sudah meminum anggur, ya, sesudah Yesus meminum air anggur asam itu. Ya, kita ingat Bapak Ibu Saudara, bukan sebuah kebetulan bahwa mujizat pertama yang Yesus lakukan adalah mengubah air menjadi anggur di dalam perkawinan di Kana. Dan ini tidak disebut mujizat, tetapi di akhir pelayanannya, kehidupannya di dalam dunia, dia harus meminum anggur, tetapi bukan anggur yang bisa diminum oleh banyak orang. Hanya dia saja yang bisa meminumnya. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang sudah diselesaikan oleh Tuhan? Next. Yang sudah diselesaikan oleh Tuhan adalah Yesus sudah menyelesaikan tugas, misi. Kita dulu pernah, mungkin orang-orang yang lahir di tahun 90 ke atas tahu film Mission Impossible. Suatu misi yang tidak mungkin, tetapi akhirnya bisa diselesaikan. Namanya juga film. Ya.
Tetapi film itu menjadi menarik karena apa? Yang tadinya sulit, yang tadinya berat, tetapi ada kecanggihan, ada kesempatan, dibuatlah film itu sehingga akhirnya para pemain di situ berhasil menyelesaikan tugasnya. Suatu misi yang berat, satu misi rahasia. Dan saudara yang kasih Tuhan, Yesus juga punya misi. Yesus juga punya tugas. Dia ada di dalam dunia ini bukan untuk hidup seperti kita hidup. Saudara, kalau saya boleh bertanya, saudara boleh jawab dalam hati. Untuk apakah kita hidup di dalam dunia ini? Tentunya bukan untuk makan. Tentunya bukan untuk bekerja. Tentunya bukan untuk susah. Kita punya handphone semua? Ya. Kalau kita punya handphone, berarti waktu kita membeli, tujuan kita membeli handphone adalah untuk apa? Untuk berkomunikasi. Walaupun di dalam handphone ini ada berbagai macam aplikasi kecanggihan teknologi sekarang, izinkan saya untuk aplikasikan ini menjadi satu motivasi buat saudara dalam arti yang sempit saja Bapak Ibu Saudara. Orang membeli handphone adalah untuk berkomunikasi. Bukan untuk pamer bahwa dia orang kaya karena handphonenya mahal. Bukan juga untuk menggunakan aplikasi yang lain yang diberikan fitur-fitur tambahan. Fitur tambahan. Orang beli handphone bukan untuk main game. Orang main handphone sebenarnya bukan untuk hal-hal yang lain. Itu sebenarnya tambahan. Tetapi yang utama adalah untuk berkomunikasi. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang kita pelajari dalam kehidupan kita. Ketika kita memperingati bahwa Yesus sudah menyelesaikan tugasnya, misinya di dalam dunia, hendaklah kita juga menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Jangan sampai hidup kita bagaikan sebuah handphone yang akhirnya kita gunakan waktu kita, hidup kita untuk yang lain, bukan yang terutama, bukan yang penting, bukan tujuan Tuhan menempatkan kita di dalam dunia ini. Kalau Yesus bisa menyelesaikan tugasnya sampai selesai, maka berdoalah dan berharaplah agar kehidupan kita juga bisa menyelesaikan rencana Allah dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Efesus mengatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara, apa itu pekerjaan baik? Saudara punya definisi masing-masing. Dan saya yakin kita punya definisi yang sama. Baik artinya memuliakan Tuhan. Baik artinya tidak merugikan sesamanya. Baik artinya mengasihi Tuhan. Baik artinya mengasihi sesama. Kalau melakukan yang sebaliknya berarti itu bukan pekerjaan baik dan bukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata selanjutnya, dan Allah mau kita ada di dalamnya. Amin. Tuhan menciptakan kita, Tuhan merencanakan yang baik untuk kita lakukan, dan Tuhan mau kita melakukannya. Amin. Inilah satu contoh yang luar biasa. Kristus, dia sudah menyelesaikan rencana Allah atau tugas Allah dalam hidupnya menjadi apa? Juru selamat manusia. Dia menjadi korban. Dia menjadi pengganti manusia akibat dosa. Ya. Tetelestai itu artinya selesai dengan sempurna. Kita pasti pernah belanja Bapak Ibu Saudara. Kalau kita beli sesuatu kita dapat struk tanda terima pembayaran, kwitansi. Ya. Bagian saya lihat di sini banyak orang yang mungkin kerja di kantor ya. Bagian akhir daripada pencatatan pembukuan keuangan itu adalah administrasi untuk file. Apa yang bisa di-file adalah kwitansi Bapak Ibu Saudara. Artinya kalau sudah dapat kwitansi berarti dia nggak perlu bayar lagi. Berarti sudah menjadi miliknya.
berarti sudah selesai. Apakah bisa ketika kita pergi, kembali lagi ke contoh handphone. Ya, saya nggak tahu kenapa handphone. Ya, ini ada dalamnya. Ketika kita beli handphone, kita sudah bayar dengan cash, dengan kartu kredit apapun. Lalu setelah kita mau meninggalkan tempat itu, bisa nggak dibilang begini sama petugas counternya, dikatakan, Ibu, Bapak, itu handphonenya bukan punya Bapak. Nggak bisa. Kenapa? Handphone yang ada dalam tas ini adalah handphone saya. Dari mana buktinya? Ini ada struknya, ini ada kwitansinya. Semua yang sudah ada kwitansinya, maka kepemilikannya itu berubah. Yang tadinya milik toko, sekarang jadi milik kita yang membeli. Setuju? Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, Kristus juga melakukan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita harus yakin, iblis tidak bisa klaim kita lagi. Karena kita telah dibeli oleh Tuhan dan harganya lunas dibayar. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan sudah selesai. Sudah selesai. Artinya apa? Tuhan sudah membayar lunas harganya. Walaupun dengan harga yang mahal. Tadi pujian mengatakan terlalu mahal darahmu Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, apa sih yang terlalu mahal? Saudara, kalau kita tahu, katakanlah kita mau beli handphone lagi. Handphone 1 juta dibayar 10 juta, itu namanya terlalu mahal. Siapa kita ini Bapak Ibu Saudara? Kita manusia yang tidak sempurna. Ada dosa, ada keinginan untuk melakukan sesuka hati kita. Contoh sesuka hati kita. Siapa di sini yang gak pernah lapar? Pasti semua pernah lapar. Jangan bercanda sama orang yang lagi lapar Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau dia lagi lapar, dia lagi antri di serobot, wah itu emosi tingkat 1. Ya kan? Saya lebih dulu, saya duluan datang di sini. Kalau kita di restoran duduk Bapak Ibu Saudara, lalu kita mulai pesan menu makanan yang enak, perut lagi lapar dan kita sudah membayangkan makanan di restoran ini sangat enak, kita sangat suka. Lalu ada orang di sebelah juga baru datang dan nggak lama kemudian dia dilayani lebih dulu. Lalu ketika kita lagi nunggu, kita noleh ternyata makanan dia lebih dulu datang. Kita mulai, uangnya memang beda ya. Memang uang di sana lebih berharga daripada uang kita. Wah, hati-hati Bapak. Orang yang masih suka marah, itu masih ada kedagingannya. Dan memang kita masih ada kedagingan. Tapi kita harus menguasai diri kita. Kita harus berani tampil beda. Amin. Artinya apa? Tuhan yang dimuliakan dalam hidup kita. Nah saudara yang kasih Tuhan, siapa kita? Kita kadang-kadang kalau diperhadapkan dengan sebuah kejujuran. Saudara, berkata jujur itu gak gampang. Berkata jujur itu perlu energi. Perlu kekuatan. Contoh, saudara lagi jalan, ketemu ini jam tangan yang berkilau. Wah, ini kalau harganya gak kurang dari 9 juta nih gitu ya. Kebetulan, saya gak punya jam. Kebetulan, mungkin kalau jam ini saya ambil, lalu saya jual setengah harga aja, 5 juta. Waduh 5 juta saya bisa beli. Saudara, kalau kita menemukan benda berharga bukan milik kita, apa yang kita lakukan? Kantongin. Sembunyikan. Itu namanya pencuri. Itu namanya tidak jujur. Tapi kalau orang jujur apa? Itu emas. Itu uang. Kita harus kembalikan ke orang lain. Dan lebih mungkin nggak dapat ucapan terima kasih. Atau mungkin ucapan terima kasih kita berharap minimal dibagi kek, ya kan? Kan sudah menyelamatkan dia. Saudara, jujur itu nggak gampang. Siapa kita? Kita manusia. Kita nggak sempurna. Soal emosi, soal kejujuran, itu terjadi dalam hidup kita. Tapi Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu perhatikan dengan jelas hal ini. Untuk hidup kita yang tidak sempurna. Untuk hidup kita yang masih suka jatuh dalam kelemahan. Yesus bayar mahal.
Hidup kita mungkin tidak berharga, bagaikan sebuah benda dengan harga 1 juta. Yesus bukan hanya bayar 10 juta, tapi Yesus bayar 100 juta. Mungkin dunia mengatakan terlalu bodoh. Makanya orang berkata begini, kok Tuhannya orang Kristen mati? Saudara, Allah kita memang mati di kayu salib. Tetapi kematiannya bukanlah kekalahan. Tetapi kematiannya adalah awal kemenangannya. Amin. Karena dia bukan hanya mati selamanya, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia mati untuk membereskan dosa manusia yang tidak bisa dibereskan oleh manusia itu sendiri, yang tidak bisa dibereskan oleh siapapun. Hanya Yesus, hanya Allah yang bisa menyelesaikan itu semua, dan dia sudah kerjakan dan dia tandai lunas dibayar dengan mengatakan sudah selesai. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya ada teman, saya ambil contoh ringan. Orang paling dekat, sahabat atau keluarga, kakak adik. Kalau adiknya belikan makanan, ketika kakaknya bilang terima kasih, itu artinya sudah selesai. Nggak perlu ditagih lagi. Ya kan? Misalnya saudara pergi makan-makan, terus mestinya kan apa yang kita makan kita bayarkan sesuai nota kan. Misalnya kita ambil nasi goreng, itu kesukaan saya, lalu minumnya teh pucuk. Nah, saya sebut merek, gak boleh. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita makan, apa yang kita minum kita bayar. Kebetulan dibayarin sama teman. Ketika kita katakan terima kasih, berarti apa? Sudah selesai. Artinya gak bisa ditagih lagi Bapak Ibu Saudara. Nah saudara yang kasih Tuhan, inilah yang Yesus lakukan bagi kita. Yesus mengatakan sudah selesai. Apakah enak Yesus mengatakan sudah selesai? Tidak enak. Ketika Yesus mau mengatakan sudah selesai, dia harus minum anggur asam. Saudara, Bapak Ibu, katanya ada orang yang bisa melihat masa depan. Katanya ada orang yang bisa membayangkan. Ngeri loh Bapak Ibu Saudara, melihat masa depan gitu. Itu manusia, terbatas. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu lebih daripada manusia yang bisa melihat masa depan. Dia sudah tahu. Orang Romawi, Kaisar Pilatus pada waktu itu akan menawarkan, kamu mau mengaku saya akan bela atau kamu mau disalibkan. Tadi kita sudah lihat cuplikan filmnya. Dan akhirnya dia harus disalibkan. Bapak Ibu Saudara, sekarang mungkin kalau ditanya siapa mau disalib, wah banyak nih, saya mau deh, saya mau gitu. Tapi kalau udah lihat pakunya, udah lihat darahnya, ya harus dipaku benar-benar ya. Kita baru ketusuk jarum aja, baru lecet aja, udah aduh rasanya ada darah Bapak Ibu Saudara. Mengerikan. Dan Yesus Allah yang maha tahu. Dia tahu kalau dia mengatakan sudah selesai, dia akan masuk dalam suatu keadaan yang sangat berat. Tetapi dia tahu ini akan mendatangkan keselamatan bagi manusia, saya dan saudara yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Penebusan dosa oleh Yesus Kristus telah selesai. Artinya Bapak Ibu Saudara, tidak perlu lagi ada usaha bagi kita untuk mencari keselamatan. Artinya keselamatan hanya dengan iman. Keselamatan hanya dengan mengaku Yesus adalah Tuhan. Akuilah kita adalah orang berdosa dan kita perlu diampuni oleh Tuhan dan kita hidup percaya kepada Dia, hidup setia. Itu saja. Selebihnya hiduplah menurut firman Tuhan. Lakukanlah kebenaran. Ya. Next, karya Kristus bagi kita. Ya. Apa yang Yesus lakukan bagi kita? Karena Yesus sudah mati, kita tidak lagi dihukum atas pelanggaran atau dosa kita. Katakan amin. Ya. Semua Yesus yang tanggung. Ada orang baik di dunia ini? Bapak Ibu punya orang baik? Pasti ada orang baik.
Apakah saudara bisa tega sama orang yang baik sama saudara? Kalau orang itu selalu memperhatikan saudara, merawat saudara, mengasihi saudara, selalu ingat sama saudara. Waktu saudara ada dimanapun, maka yang ada dalam pikiran kita siapa? Orang baik itu. Betul? Kalau saya lagi pergi keluar kota, orang baik saya adalah keluarga saya, istri saya. Maka ketika saya melakukan apa-apa, yang ada dalam pikiran saya adalah keluarga saya, istri saya, anak saya, saudara saya. Ketika Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita, maka apapun yang kita lakukan, yang kita ingat adalah Yesus Tuhan kita. Amin. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, kemarin kita ada malam Getsemani, malam doa Getsemani. Jika Bapak Ibu yang belum mengikutinya, sekarang zaman sudah modern, silakan bisa ikuti dalam ibadah yang secara online yang ada di media sosial di YouTube. Berbicara tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, keringatnya seperti darah. Ada doa di Taman Getsemani yang berkata, Yesus katakan, "Ya Bapa, jikalau mungkin, ambillah cawan ini daripadaku." Cawan itu berbicara tentang hukuman, murka. Saudara kasih Tuhan, tahu artinya murka? Saudara kalau dibentak sama orang, dimaki sama orang, itu murka namanya. Hei! Nah itu baru saya yang lembut aja udah bisa bikin kaget. Apalagi yang Allah yang murka. Ketika Tuhan tidak suka umatnya melanggar perintahnya. Ketika Tuhan melihat, saudara apa sih, kenapa orang bisa murka? Karena orang itu melakukan sesuatu yang tidak seperti yang diinginkan. Coba diam semuanya. Nah itu dia, langsung diam saudara yang kasih Tuhan. Itu namanya murka Bapak Ibu. Artinya apa? Ketika masih ada suara dan tidak boleh ada suara, maka dia akan mengeluarkan suara yang keras. Bukan hanya dengan ucapan, tapi kita melihat dalam perjanjian lama. Orang yang berdosa, Adam dan Hawa, itu harus keluar dari taman yang Tuhan ciptakan. Bahkan Tuhan berikan hukuman, harus bekerja keras. Laki-laki akan bekerja keras, wanita akan merasakan kesakitan, dan musuhnya ular. Murka Allah, tetapi semua Yesus yang tanggung. Kalau dalam dunia enak amat. Lu yang makan nangka, saya yang dapat getahnya. Ya kan? Bukan saya. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita sudah memperlakukan Yesus seperti itu. Kita yang berbuat dosa. Tapi Yesus yang harus menanggung hukumannya. Adilkah ini? Tidak adil. Oke, next. Kita tidak lagi terpisah dari Allah. Katakan puji Tuhan. Dosalah yang memisahkan Allah dengan manusia. Waktu COVID, saya ingat kesaksian, ada keluarga orang harus dipisahkan. Hal yang menakutkan dari penyakit COVID apa? Dipisahkan. Itu kalau udah lihat orang dari planet luar, pakai baju kegedean, pakai helm kaca, pakai APD, ya, itu udah debar-debur. Ya. Kalau dengar ambulans, aduh, katanya, udah ada habis nih gak ketemu lagi. Yang diambil nangis, yang ditinggal nangis Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena pikirannya seolah-olah sudah gak akan ketemu lagi. Terpisah adalah ada lagu mengatakan, bukan perjumpaan yang kutangisi, tetapi perpisahan. Wah itu lagu dangdut ya saudara yang kasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita terpisah dari Allah karena dosa. Gak enak. Kenapa? Gak ada yang melindungi kita. Gak ada yang menolong kita. Sekarang kita enak. Apa-apa kita berdoa. Amin. Siapa yang sakit berdoa? Katakan amin.
Tuh banyak yang bilang amin. Berarti Tuhan udah deket sama kita. Kenapa kita bisa berdoa? Karena Yesus mengatakan sudah selesai. Kita dilepaskan dari dosa. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara, bukan hanya lepas dari dosa, tapi kita dilepaskan dari budak iblis. Karena orang yang berdosa itu selalu ada intimidasi. Kalau kita nggak layak, kita melakukan kesalahan, kita tahu kebenaran tapi kita tidak melakukannya, maka iblis akan selalu menuduh, kamu nggak pantas, kamu nggak bisa melayani Tuhan, kamu tuh siapa, kamu tuh udah nggak berharga lagi. Iblis selalu mencuri dan membunuh. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dan pengharapan. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, cukup panjang firman Tuhan hari ini, tetapi saya hanya bacakan untuk 3 slide berikutnya, karena kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus. Ketika Yesus katakan sudah selesai, itu memiliki makna pengganti. Next. Ayatnya di dalam Yesaya 53 ayat 4. Ini bagian akhir buat kita. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Yesus luka, wajahnya penuh dengan darah, tubuhnya hancur. Ayat ini mengatakan, padahal kita mengira dia kena tulah. Yesus dipukul. Ayat ini mengatakan dipukul dan ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya apa yang terjadi? Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, dia lakukan itu semua dan kita diselamatkan. Dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Next, yang kedua. Ketika Yesus katakan sudah selesai, bukan hanya mengganti, yang kedua adalah telah lunas. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah menjadi hamba manusia. Artinya jadilah hamba Tuhan. Amin. Jadi hamba Tuhan jangan dikonotasikan atau sama artinya seperti menjadi seorang pendeta yang melayani secara penuh waktu di gereja. Tapi menjadi orang yang melayani Tuhan seumur hidupnya. Amin. Orang kerja aja ada cutinya. Jangan sampai dipecat saudara dari kantor. Kita nggak dapat gaji, nggak dapat fasilitas. Apalagi kalau kita nggak kerja buat Tuhan. Yang setuju bilang amin. Ayo saudara kita kerja buat Tuhan. Coba lihat deh, orang yang melayani Tuhan itu bukan senang hanya dengan materi, dengan uang ataupun pemeliharaan Tuhan. Saya mau kasih tahu buat saudara, orang yang melayani Tuhan itu hatinya damai sejahtera. Orang yang melayani Tuhan dia penuh sukacita. Orang yang melayani Tuhan jadi berkat buat banyak orang. Dan semua itu karena Tuhan katakan sudah selesai. Kalau saudara percaya Yesus katakan sudah selesai, mari kita sama-sama melayani Tuhan. Next, bukan jadi hamba manusia. Jangan sampai kita nggak bisa melayani karena melihat orang. Ya. Next, yang ketiga, Yesus katakan sudah selesai artinya diperdamaikan. Roma 5 mengatakan, jikalau kita ketika masih seteru, masih bermusuhan karena dosa dipisahkan dari Allah, diperdamaikan dengan Allah oleh apa? Oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan hidupnya. Puji Tuhan, sudah selesai. Bukan sudah selesai firman Tuhannya, tapi Yesus katakan sudah selesai. Pemain musik. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan sebuah cuplikan film. Lampu akan dipadamkan, silakan.
Mereka membawa Yesus pergi. Yesus keluar, memanggul salibnya, menuju tempat yang disebut sebagai tempat tengkorak. Dalam bahasa Yunani disebut Golgota. Di sana mereka menyalibkannya. Mereka juga menyalibkan dua orang lainnya, masing-masing di kiri kanan. Yesus berada di tengah. Pilatus menyuruh orang memasang tulisan di salib. Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Itulah yang ditulisnya. Banyak orang membacanya, sebab tempat di mana Yesus disalibkan tidak jauh dari kota. Tulisan itu dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Imam-imam kepala berkata kepada Pilatus, "Jangan tulis Raja orang Yahudi, tapi tulislah." Orang ini berkata, "Aku Raja orang Yahudi." Yang sudah aku tulis tetap tertulis. Setelah para prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya dan membaginya menjadi 4. Masing-masing mendapat 1 bagian. Mereka juga mengambil jubah Yesus yang terbuat dari sehelai bahan tenunan tanpa sambungan jahitan. Para prajurit berkata satu sama lain, "Jangan kita potong, mari kita undi siapa yang boleh mendapatkannya." Ini terjadi supaya terlaksana yang tertulis di dalam Alkitab. Mereka membagi pakaianku di antara mereka dan mengundi jubahku. Dan itulah yang dilakukan para prajurit. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudari ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Yesus melihat ibunya dan murid yang sangat dikasihinya berdiri di situ. Dia putra ibu. Lalu dia berkata pada muridnya, Dia ibumu. Sejak itu, murid Yesus itu menerima ibu Yesus tinggal di rumahnya. Yesus tahu bahwa sekarang semuanya sudah selesai. Dan untuk menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, ia berkata, Aku haus. Di situ ada mangkuk berisi anggur yang asam. Sebuah bunga karang dicelupkan ke dalamnya dan ditancapkan pada sebatang bambu, lalu diulurkan ke bibir Yesus. Yesus minum anggur itu. Sudah selesai. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan jiwanya. Para penguasa Yahudi meminta izin kepada Pilatus untuk mematahkan kaki orang-orang yang disalibkan itu dan menurunkan jenazah mereka dari kayu salib. Mereka memintanya karena saat itu hari Jumat. Mereka tidak ingin jenazah-jenazah itu tergantung di kayu salib pada hari Sabat. Apalagi Sabat kali ini adalah perayaan khusus. Maka para prajurit mematahkan lebih dulu kaki orang pertama, kemudian orang kedua yang disalibkan bersama Yesus. Ketika mereka sampai kepada Yesus, mereka melihat ia sudah meninggal. Jadi mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi salah satu prajurit menusuk lambung Yesus dengan tombak.
Dan segera darah dan air keluar. Orang yang melihat kejadian tersebut memberitakannya supaya kalian juga percaya. Kesaksiannya itu benar dan ia tahu bahwa yang dikatakannya benar. Ini terjadi supaya Alkitab digenapi. Tidak satu pun tulangnya akan dipatahkan. Di dalam Alkitab juga tertulis, orang akan memandang dia yang sudah mereka tikam. Setelah itu, Yusuf yang berasal dari kota Arimatea minta izin pada Pilatus untuk mengambil jenazah Yesus. Yusuf adalah pengikut Yesus, tapi secara diam-diam karena dia takut pada para penguasa Yahudi. Pilatus memberi izin kepadanya, maka Yusuf pun pergi mengambilnya. Nikodemus yang dulu pernah menemui Yesus pada malam hari, pergi bersama Yusuf. Saat itu dia membawa sekitar 30 kg campuran dari ramuan mur dan gaharu. Kedua orang itu mengambil jenazah Yesus dan membungkusnya dengan kain kafan dan ramuan wangi, menurut adat orang Yahudi saat menyiapkan jenazah untuk dikubur. Di tempat Yesus disalibkan, ada sebuah taman, dan di dalamnya ada makam yang masih baru yang belum pernah dipakai untuk mengubur. Karena hari Sabat sudah dekat, dan karena makam itu tidak jauh, mereka meletakkan jenazah Yesus di sana. Tuhan tuliskan, sehingga kita bisa merasakan, kita bisa membayangkan betapa besar pengorbanan Tuhan. Layak dia disembah, layak dia dipuji, dan sungguh karya yang Tuhan berikan adalah suatu karya yang sangat luar biasa. Kalau Tuhan yang sudah begitu baik bagi kita, saya mengajak, mari kita hidup percaya dan setia kepada Tuhan. Kalahkan semua rasa takut, kalahkan rasa ego kita. Tuhan yang jadi nomor satu. Kehendak Tuhanlah yang harus jadi. Seperti Yesus, dia taat, setia, memenuhi rencana Allah dalam hidupnya. Maka biarlah setiap kita juga boleh menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, berikan kami kemampuan untuk berjalan bersama dengan Tuhan, untuk melakukan panggilan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan sudah membuat kami spesial di dunia ini. Ada kelebihan, ada kekuatan yang ada dalam diri kami. Dan kami tahu itu semua bukan untuk kami sendiri, tapi semua yang baik, semua yang kuat, semua yang istimewa dalam hidup kami adalah bagi Tuhan, adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari dengan bijaksana, agar kami dapat menggenapi firman-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Roh Kudus terus bekerja bagi kami. Kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu pada pagi dan siang hari ini. Bagi kami, setiap kali kami mengambil perjamuan kudus, maka kami memiliki sikap bagaikan ini adalah perjamuan kudus yang terakhir, di mana kami ingat akan penebusan-Mu yang ajaib bagi kami. Kami hormat, kami kagum akan Engkau.
Kami tidak akan bermain-main dengan waktu. Kami tidak bermain-main dengan kehidupan kami. Mata kami tertuju hanya kepadamu Yesus. Tertuju kepadamu Yesus. Amin. Kita naikkan satu pujian. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri. Sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. ku teringat, amin. Ku teringat cinta Tuhanku. Ya ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Bait yang kedua, oh salib, oh salib yang kasar, yang dihina dunia, di sana Dosa. menebus dosaku semua. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Bagian refnya, amin. Ku teringat cinta Tuhan. Ya ku datang, Ya ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. saya undang buat yang menolong. Dari kayu Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat firman Tuhan. Apa yang dituliskan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Ayat yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita.
telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Dan pada hari ini saudara akan dilayani ku teringat cinta Tuhanku, ya ku jatuh dekat salibnya. Sana ku dapat ampun dosa. Kita akan ulangi dari awal. Pada satu bukit, pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri. Potong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku teringat cinta Tuhanku. Amin, haleluya. Ya ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku teringat cinta Tuhanku. Ya ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Haleluya Yesus. Semua karena anugerah Tuhan. Dan kita naikkan pujian yang tadi sudah kita nyanyikan oleh kuasa darah. Terlalu mahal darahmu Yesus. Haleluya. Telah kulihat Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku.
dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu Saya undang kita bangkit besar berdiri bersama-sama. kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita mengangkat tangan kanan kita yang memegang roti ini. Bapak Ibu Saudara, roti ini melambangkan tubuh Kristus yang hancur saat Dia disalibkan. Dia menderita, Dia disiksa, Dia merasakan sakit. Dan semua itu Dia berikan karena kasih-Nya kepada kita. Tuhan tidak pernah berhitung-hitung dengan kita. Dia berikan yang terbaik. Anak Allah, Yesus Kristus namanya, turun ke dunia yang penuh dengan dosa. Ingat, sedikit saja dosa, itu maut ganjarannya. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dan kita dibebaskan dari hukuman atas dosa karena pengorbanan Yesus. Waktu kita makan roti ini bersama-sama, ini merupakan satu lambang. Kita percaya bahwa Yesus mati bagi kita. Yesus menebus dosa kita. Dan tangan kiri kita yang memegang air anggur melambangkan darah Yesus. Darah yang mengalir. Darah yang keluar dari tubuh yang merasakan begitu sakitnya. Dia sakit bukan karena kesalahannya. Dia sakit karena kita. Dia tanggung penderitaan ini untuk menebus dosa kita. Oleh sebab itu, ketika kita meminum air anggur ini, hormatilah, hargailah, ucapkanlah syukur. Terlalu besar, terlalu mahal pengorbanan Tuhan. Darah Yesus, darah yang berkuasa. Kalau kita katakan darah ini berkuasa, artinya kita percaya darah Yesus yang menyucikan dosa kita menjadi kudus dan suci di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini, mari kita nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Kami terima perjamuan kudus-Mu pada saat ini Tuhan. Kami akan makan roti ini bersama-sama dengan iman percaya bahwa Yesus Engkau mati bagi kami, Engkau Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama. Mari kita juga angkat air anggur ini dan kita akan minum bersama-sama. Di dalam nama Yesus, bilur-bilur sembuh. Haleluya.
mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Dari hatimu katakan, terima kasih. Senangkan hati Tuhan dengan pujianmu, amin. Dengan penyembahanmu. Oh, haleluya. Haleluya. Mari berdoa, mari menyembah, mari bermasmur bagi Dia. Haleluya. Kuasa kemenangan, Yesus memberikan kita kemenangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Amin, amin. Haleluya, yang susah dihiburkan. Haleluya, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan hormat-Mu, berikan pujian-Mu. Amin, 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 amin. Haleluya, 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 haleluya. Katakan haleluya, katakan haleluya, katakan haleluya, katakan haleluya, katakan haleluya, 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 haleluya. Surga dan bumi menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Hadirat-Mu meneguhkan, menguatkan kami Tuhan. Amin. Haleluya. Ya Rabaya Syanda. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya. Doa kami adalah, jadikanlah hidup kami boleh menggenapi rencana-Mu Tuhan. Tanda mujizat sertai langkah hidup kami. Engkau bersama dengan kami. Engkau di dalam kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku
Shalom Bapak Ibu. Firman Tuhan sudah disampaikan tadi oleh Bapak Gembala untuk kembali mengingatkan kita bahwa karya terbesar dalam Tuhan sudah memberikan karya terbesar dalam hidup kita. Untuk itulah kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Amin. Buktinya apa ya kita ini loh. Ini kita bukti karyanya dalam kehidupan kita. Nah untuk itulah sebagai ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang bertugas boleh mempersiapkan diri. Bapak Ibu juga boleh mempersiapkan diri. Jika sudah, kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Mari apapun yang Bapak Ibu persembahkan, baik maupun amplop-amplop maupun klik ataupun segala macamnya, media yang digunakan, mari kita mau angkat di tangan kita di atas, kita mau berdoa. Bapa yang di surga, inilah persembahan kami. Kau melihat Tuhan saat ini tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kau melihat lebih dalam lagi ke dalam hati kami masing-masing lepas pribadi Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami mau beri yang terbaik buat Engkau. Kami percaya Tuhan, saat kami membawa persembahan kami, maka pintu surga akan terbuka bagi kami. Dan berkat Tuhan akan dicurahkan dalam kehidupan kami. Keuntungan, bonus, dan aset Tuhan akan lipat gandakan. Semua pekerjaan kami, semua usaha kami, Tuhan akan buat berhasil. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Keluarga, kesehatan, dan kerohanian kami diberkati Tuhan. Dan kami siap memberikan yang terbaik pada Tuhan pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, begitu besar kasih Allah. Pada kita diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak
bless. Ya, puji Tuhan, saudara. Saya yakin Bapak Ibu semua diberkati Tuhan hari ini. Dan saya hanya mau memberikan pengumuman bahwa hari Minggu kita kembali akan hadir dalam rumah Tuhan jam 8.30. Ibadah yang pertama Bapak Ibu bisa hadir, dan juga jam 11 akan ada ibadah raya yang kedua. Dan ibadah raya yang kedua ada acara yang lebih spesial karena tim dari PPM sudah mengemas sebuah acara yang berbeda. Jadi Bapak Ibu semua boleh diundang hadir, boleh hadir dalam ibadah pertama atau hadir dalam ibadah 1 dan ibadah 2. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Semua kayaknya lagi penuh sukacita. Amin. Haleluya. Kita nyanyi dulu? Boleh. Oh betapa indahnya. Ya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara kiri dan kanan hidup dalam persatuan. Bentar. Jadi nyanyinya lebih afdol, lebih asik waktu kita nengok kiri kanan. Jangan jadi robot, kita manusia. Tuhan memberikan kita hidup. Gerakan kakinya, hadap kiri, hadap kanan ya. Berikan senyuman, jangan takut giginya nggak diambil. Amin ya, haleluya. Oh betapa indahnya, ya puji Tuhan. Oh betapa indahnya sambil memuji dan Tuhan. betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi. Oh betapa indahnya. Terima kasih Tuhan. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Mari sambut berkat Tuhan. Bambu rapat di kepala harum yang berjambut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hebron mengalir ke bukit Sion. Sebab kesan diperintahkan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Ya puji Tuhan. Rasanya gak mau berhenti. Tetapi biarlah sukacita ini terus mengalir. Ketika Bapak Ibu meninggalkan tempat ini, damai sejahtera Tuhan juga akan menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa terima kasih buat semua kebaikan Tuhan, buat hadirat-Mu, buat sukacita-Mu yang boleh kami rasakan saat ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan dan menjelaskan kepada kami bahwa Engkau sudah lakukan semuanya sampai selesai dengan sempurna Tuhan. Sehingga bagian kami adalah untuk percaya dan setia sampai akhir Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang setia dan mengutamakan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa dalam kehidupan kami akan ada tantangan, ada mungkin kesulitan, kesukaran, tapi kami percaya kekuatan dan kasih Tuhan melebihi daripada tantangan yang ada. Sehingga kami bisa tetap kuat, kami tetap maju untuk memuliakan nama Tuhan. Pakailah setiap kami Tuhan untuk boleh melayani Tuhan. Kami tahu hidup kami diberkati Tuhan dan juga untuk memberkati yang lain Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kami berdoa buat semua anak-anak-Mu yang sudah melayani dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan akan memberkati segala pelayanan mereka yang terbaik yang mereka berikan pada hari ini. Tuhan kami berdoa buat keluarga besar Palputih yang sakit, sekali lagi kami berdoa buat semua sakit penyakit. Firman-Mu berkata oleh bilur-bilurnya maka segala sakit itu sembuh. Dan inilah iman kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang meletakkan tangannya pada tubuhnya yang sakit. Oleh karena kuasa darah Yesus terjadilah kesembuhan. Kami yakin Tuhan, nama Tuhan dibesarkan dan diagungkan Tuhan. Kami berdoa buat setiap tantangan dan masalah. Kami percaya bersama Tuhan akan kami hadapi semua. Tuhan melihara kehidupan kami. Tuhan melindungi kehidupan kami. Rumah tangga diberkati Tuhan. Orang tua bekerja dengan baik. Anak-anak bisa sekolah juga dengan baik. Semua karena Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar gereja Tuhan di tempat ini terus pakai dengan luar biasa. Agar gereja Tuhan di tempat ini boleh menjadi saluran berkat bagi banyak jiwa Tuhan.
Pakailah setiap anak-anak Tuhan yang terpanggil untuk pelayanan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk lingkungan gereja kami. Berkatilah mereka juga dengan berkat daripada-Mu Tuhan. Mereka boleh menikmati kedamaian Tuhan melalui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan juga berkati pemerintahan kami. Kami percaya Tuhan sangat baik bagi bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan selalu melindungi kami. Kalaupun ada tantangan, ada bencana yang terjadi, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Engkau selalu melindungi dan menjaga anak-anak-Mu Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam pimpinan kuasa-Mu. Ketika kami meninggalkan tempat ini, kami percaya kuasa daripada kasih-Mu boleh menyertai kehidupan kami. Memenuhi hati kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh tetap semangat dalam mengiring kepada Tuhan sekarang dan selamanya. Mari saudara-saudara sebelum kita pulang, sambutlah berkat daripada Tuhan, bersama-sama kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan menetapkan engkau menjadi umat yang kudus. Tuhan menetapkan engkau naik dan tidak turun. Tuhan menetapkan engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Percayalah apapun yang kau sentuh dan kerjakan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membuatnya menjadi baik dan berhasil. Kemanapun engkau pergi, Tuhan menjaga keluar masukmu. Tuhan adalah pemimpin atas kehidupanmu. Diberkati dalam kehidupanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, serta persekutuan kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya, bersama kita katakan amin. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands, washed me in your